Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa dengan saya, Pendeta Pontius, untuk renungan hari Sabtu ini. Kita berpantun dulu. Pergi ke pesta dengan setelan baru, terdengar musik dendang Melayu. Di hari Sabtu ke pesta selalu, besok hari Minggu di gereja kita bersatu. Sebelum mendengar firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini Sabtu tanggal 11 Oktober 2025 adalah tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Ketika ajalnya mendekat, Daud berpesan kepada Salomo anaknya, "Sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan bersikaplah sebagai laki-laki. Lakukanlah dengan setia kewajibanmu terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalannya dan memelihara segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Dengan demikian, engkau akan berhasil dalam segala yang engkau lakukan, kemanapun engkau melangkah." Demikian firman Tuhan. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan pagi ini, kepada orang tua, opung doli, opung boru yang mendengar firman pagi ini, apakah sudah ada yang memberi pesan kepada anak-anaknya bahwa dia akan menemui ajalnya? Kalau sudah ada, berarti ajalnya mungkin sudah dekat. Tetapi kalau belum memberi pesan kepada anak-anaknya, berarti ajalnya masih lari jauh, belum mendekat. Walau ajal itu hanya Tuhan yang tahu. Saudara-saudara, ada beberapa tokoh dalam Alkitab yang dapat memprediksi hari kematiannya, walau tidak secara implisit. Misalnya, seperti Nuh. Nuh bisa memprediksi hari kematiannya, tetapi dia tidak mengatakannya kepada anak-anaknya. Hanya dia yang tahu. Kemudian Raja Hizkia yang dinubuatkan Yesaya tentang hari kematiannya. Tetapi oleh doa Hizkia, Tuhan memperpanjang umurnya. Kemudian ada Daud dalam nas ini yang berpesan kepada Salomo. Dan hanya Yesus sebenarnya yang berkata tentang kematiannya sendiri bersama dengan Daud. Nah, dalam nas ini saudara-saudara, Daud yang dari segi usia yang belum terlalu tua sebenarnya bila dibandingkan dengan tokoh yang lain. Tetapi dia telah mengetahui bahwa harinya akan tiba. Maka oleh karena itu Daud merasa penting untuk memberikan nasihat atau pesan kepada suksesinya, yaitu Salomo anaknya, untuk berpesan, untuk bertindak sebagai laki-laki. Tentu ungkapan bertindak sebagai laki-laki adalah soal keteguhan hati. Bertindak sebagai laki-laki tidak boleh menangis di depan umum, walaupun harus menangis di dalam ketersendirian. Bertindak sebagai laki-laki dalam memimpin yaitu butuh ketegasan, walau tidak semua laki-laki yang tegas dalam memimpin. Tetapi pada hakikatnya, tindakan raja adalah tindakan laki-laki yang tidak cemen atau sebutan sekarang alay-alay. Nah, saudara-saudara pendengar yang diberkati Tuhan, sejak dahulu kala setiap calon pemimpin telah diamanatkan untuk hidup menurut jalan Tuhan dan memelihara segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Sehingga ada jaminan bahwa pemerintahan seorang raja itu akan berhasil dan segala yang dilakukan akan membuahkan hasil, serta segala jalan yang dilalui tidak melalui rintangan yang sulit kemanapun dia melangkah. Saudaraku, pesan sebelum masa
menghadap keharibaan itu datang, memang perlu bagi generasi dan keturunan setiap orang untuk memberikan pesan. Karena pesan dari setiap orang tua memiliki makna tersendiri bagi masing-masing orang, masing-masing anak, masing-masing keturunan. Nah, oleh karena itu orang tua perlu memberikan ataupun menuliskan amanat itu untuk anak-anaknya. Karena nasihat sangat berguna melebihi pembagian warisan. Maka bertindaklah sebelum hari keharibaan itu, katakan pesan, berikan nasihat, tuliskan wasiat kepada anak-anakmu. Karena itu sangat berguna dan bisa menghibur mereka di kemudian hari. Amin. Kita berdoa. Sungguh indah firman-Mu pagi ini Tuhan, yang memberikan pesan kepada setiap orang percaya. Begitu perlunya pesan orang tua, nasihat orang tua sebelum hari keharibaan itu datang, diberikan kepada anak-anak dan keturunannya. Terima kasih firman ini menyapa kami pada pagi hari ini. Itu Tuhan, biarlah firman-Mu menyala dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan firman-Mu menguasai hati dan pikiran kami, agar kami tetap memberikan pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Di saat hari keharibaan itu akan datang, maka pesan yang kami sampaikan adalah nasihat yang baik. Bukan hanya soal pembagian harta warisan, tetapi yang utama adalah memberikan nasihat kepada anak cucu kami. Bapa di surga yang baik, terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, kemanapun mereka berjalan, apapun aktivitas mereka pada satu hari ini. Berkati kegiatan seluruh gereja, berkati kegiatan yang dikerjakan seluruh jemaat-Mu, supaya pekerjaan itu juga menjadi berkat bagi keluarganya dan berkat bagi orang lain. Bapa di surga, kami berdoa buat negara kami, kiranya Tuhan menolong para pemimpin negara untuk terus berjuang mengentaskan kemiskinan di negara kami, memperhatikan masyarakat yang sangat miskin di negeri ini, dan juga masyarakat-masyarakat yang ada di desa-desa yang tidak terjangkau akses pendidikan, akses kesehatan, dan juga fasilitas-fasilitas sekolah yang lain. Bapa di surga, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang sedang kurang baik kesehatannya, kiranya Tuhan menolong mereka. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Oleh bilur-bilur-Mu mereka sembuh. Oleh tabib agung Yesus Kristus mereka sembuh. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kiranya firman-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara yang berkati Tuhan, setelah kita mendengar firman ini, mari kita syukuri dan aminkan, biar firman itu menyala terus dalam satu hari ini. Salam dan selamat berkarya.